Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Senang sekali saya Glory Oyong dapat memandu acara kita pada siang hari ini dalam peluncuran buku dan juga diskusi virtual Negara Polandia untuk Pemula. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung sedari tadi dan juga yang sudah antusias ya menyapa di kolom chat. Nah, ini jika sudah ada yang baru bergabung lagi, silahkan boleh halo-halo dari mana. Barangkali yang juga pasti berbahasa Polandia, boleh juga ikut menyapa di kolom chat ya. Terima kasih sudah bergabung di seluruh penjuru, barangkali ada yang dari Indonesia, ada yang di luar Indonesia, atau di luar kota Jakarta. Terima kasih sudah bergabung secara virtual. Bapak Ibu sekalian, buku Negara Polandia untuk Pemula ini adalah buku yang ditulis oleh pasangan suami istri Piotr Smeizek dan juga Arun Smeizek yang kini menetap di Yogyakarta. Buku ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Kedutaan Besar Polandia di Indonesia. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing membahas berbagai aspek utama yang perlu pembaca ketahui tentang Polandia, seperti sejarah, wisata, kuliner, dan juga keterikatan antara Polandia dan Indonesia, dan juga banyak hal-hal fakta-fakta menarik di sini. Kalau saya barangkali yang paling melekat di benak saya ketika mendengar nama negara Polandia, benderanya ya, karena mirip dengan bendera Indonesia, hanya posisinya yang terbalik. Jika bendera Indonesia merah dan putih, bendera Polandia putih dan merah. Nah, dengan dua ciri khas ini saja barangkali kita merasa cukup dekat dengan negara Polandia. Hari ini dengan baca buku ini juga harapan kami dengan berdiskusi juga dengan bab-bab yang akan kita angkat, para peserta sekalian, Bapak Ibu juga dapat merasakan pengalaman ya berpetualang ke Polandia. Barangkali setelah ini ada yang bisa berkunjung langsung ke sana atau bahkan meneruskan studinya langsung di Polandia. Tapi sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa para tamu dan juga narasumber yang sudah bergabung dengan kita siang ini. Ladies and gentlemen, before we proceed to our agenda today, allow me to take the time and greet our distinguished guests that are joining us today. Good afternoon, Mr. Piotr Firlus from the Embassy of Poland in Jakarta. How are you? Thank you very much. I'm good. I'm very glad to be here with you this afternoon. Thank you, Mr. Piotr Firlus, for joining us. And also, I'd like to say hi to our writer, Mr. Piotr Smeizek and Mrs. Arun Smeizek. How are you? Hello. Dzień dobry, we are good. Yes, we're okay. Hello nice. to everybody. Nice to see so many people in this room. Yeah, and also I'd like to greet Miss Yolanda Victoria. Halo, Mbak Yolanda, apa kabar? Halo, Mbak Glory. Baik. Nanti kita tentu akan berbincang banyak ya soal buku yang akan kita luncurkan dan diskusikan pada siang hari ini. Tapi Bapak Ibu, sebelumnya di hari yang istimewa ini ada juga penawaran yang istimewa bagi kita semua. Bapak Ibu bisa mendapatkan buku Negara Polandia untuk Pemula dengan harga yang istimewa, harga yang khusus yaitu Rp148.500 dari harga yang normal dipasarkan di Rp198.000 untuk periode yang sangat terbatas yaitu tanggal 12 sampai 30 November 2021 ya. Jadi sebentar lagi nih masa harga istimewanya. Bisa langsung dipesan di gramedia.com atau juga masuk ke Gramedia Official Shop di Shopee Mall, Gramedia Pustaka Utama Official Shop di Shopee Mall, dan juga Gramedia Official Store di Tokopedia. Buku ini menarik untuk dicermati Bapak Ibu karena ditulis oleh dua orang penulis yang sangat mendalami Polandia dari sudut pribadi mereka dan juga tentunya didukung oleh Kedutaan Besar yang memiliki terlebih dahulu sosok dari kedua penulis yang pada sore hari ini akan berbagi kisah mereka dan pengetahuan mereka soal negara Polandia. Penulisnya adalah Ibu Arun Smeizek atau Andi Nur Hafsah Masadi, seorang Bugis yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejak usia dini sudah tinggal di Pulau Jawa dan menyelesaikan studi magisternya di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia di Depok, Jakarta. Sebelum berkeluarga, dia sempat bekerja sebagai dosen di Universitas Yarsi, Jakarta, dan saat ini menetap di Yogyakarta bersama suami dan anak-anaknya. Penulis yang kedua, yaitu Bapak Piotr Smeizek, lahir di Wądezno, Polandia.
Namun saat ini telah tinggal dan menetap di Pulau Jawa, tepatnya di Yogyakarta bersama keluarga selama kurang lebih sudah 13 tahun. Ia adalah lulusan Fakultas Manajemen dan Pemasaran di Universitas Mikołaj Kopernik di Torun, Polandia. Setelah lulus, ia melanjutkan studi doktoralnya selama 3 tahun di universitas yang sama. Ia pun menulis kumpulan cerita Indonesia dengan judul Archipelag Sinchkanyongchi Vispe atau Archipelag The Lost Island, dan buku Traveling Bali dan Lombok yang diterbitkan di Polandia. Ini adalah buku ketiga dari Pak Pieter. Dan nanti tentu kita juga akan berbincang lebih dalam lagi dan berdiskusi dengan kedua penulis. Namun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita akan simak terlebih dahulu dan sambut bersama sambutan mewakili Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia. Ladies and gentlemen, please welcome for the opening remarks, Mr. Piotr Filus, Deputy Head of Mission, the Poland Embassy, to deliver his opening remarks. Mr. Filus, the floor is yours. Thank you very much. Terima kasih, Glory. Selamat siang. Good afternoon. Dzień dobry Państwu. I'm very happy to be here. Saya nama Piotr Firlus. Saya wakil duta besar di Kedutaan Besar Polandia di Jakarta. Since I'm still mastering my Bahasa Indonesia, I will switch to English language for the rest of my remarks. At the beginning, let me extend the greetings to all of you from Madam Ambassador Beata Stoczyńska. Ambassador is visiting Maluku Utara region over these days, and she is not able to join us, but she sent the greetings for all of you. Today, we are very happy to participate in the event to promote the unique book titled Poland for Beginners, written in Bahasa Indonesia by Piotr and Arun and Piotr Śmieszek. I have to say that we have been monitoring the Indonesian book market for publication regarding Poland, and we have found no books of this kind written in Bahasa Indonesia about our countries. So we strongly believe that this is, let's say, a pioneering book, first of this kind of book presented to general Indonesian public about Poland. In this context, let me also underline that we hope that the publication will allow to better understand Poland for our Indonesian friends. As we know in diplomacy, common understanding is a core factor contributing to making relations between countries stronger and long-lasting. So this is the diplomatic point of view, but from the more personal, on the personal note, I don't know if you know that probably everybody in Poland before traveling to Indonesia, it's Piotr Śmieszek books, excellent books about Indonesia titled Indonesia of Missing Islands. So now, on the other hand, likewise, people from Indonesia, students, tourists, or business people who travel from Indonesia to Poland would read, learn more, explore Poland through the book of Arun and Piotr Śmieszek. So this is the very nice and inspiring stories. So this is the very nice linkage. Of course, the book would not have happened if there are no smart, brave, and active people behind the projects. So again, at the beginning, let me say the warm appreciation for Piotr and Arun for their excellent work. We are very impressed by the book. The selection of chapters is very good, very interesting. And you presented all these individuals, places, and food traditions of many sides of Poland, and it was explained and described in the very, let's say, very interesting and very the way nice to read and to grasp the easy to grasp the substance. I would also like to thank you, Monica, from our embassy, for who cooperate closely with Piotr during the preparation of the book, and of course, great and huge thanks for Gramedia for an engagement in this project, especially Andy and Niken. So thank you very much for all of you. Let me again underline that the embassy is very much appreciate this book. We are very happy to have this publication
presented is possible available to Indonesian audience. We regarded this as a first step in bringing closer Poland to Indonesian readers, to wider audience. We believe that many people in Indonesia will be interested to explore Poland even deeper. So in that context, we also are considering some books about famous Polish individuals like Maria Curie-Skłodowska or Captain Witold Pilecki. We are also considering the first ever book in Bahasa Indonesia about how to learn Polish language. So many other projects in the pipeline, but Poland for beginners is just arriving for Indonesian readers, and we are very happy for that. Ladies and gentlemen, again, for us, for the embassy, it was a great pleasure to participate in the publication and launching of this unique book. We are really glad that this publication is available to Indonesian readers and bring our country closer to all of you. We would appreciate all feedback of readers sent to the authors, publishing house, or to the embassy. And again, thank you very much that we are with you today. Thank you very much for giving me time for these opening remarks. And I wish you, all of you, the interesting and inspiring discussion. Terima kasih. Thank you so much, Mr. Piotr Firlus. Terima kasih Pak Piotr Firlus sudah tadi menyampaikan sambutan pembukanya. Tentu buku ini sangat diapresiasi karena tidak hanya babnya yang begitu lengkap menggambarkan Polandia bagi pemula, baik dari bahasa, kemudian tadi dari seni, dari kemudian budaya, tempat-tempat yang menarik, bahkan hingga kuliner dapat ditemukan di sini sebagai panduan bagi orang Indonesia yang barangkali akan berangkat ke Polandia atau ingin mengetahui sebelum berjalan-jalan ke Polandia. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera menyaksikan peluncuran secara virtual buku Negara Polandia untuk pemula pada siang hari ini. Untuk itu, kita akan menyimak terlebih dahulu tampilan video berikut ini. Boleh kita berikan tepuk tangan, Bapak Ibu, atau secara simbolik, dimanapun Anda berada, kita berikan antusias untuk hadirnya buku Negara Polandia untuk Pemula, terbitan Gramedia Pustaka Utama, dan tentunya bekerja sama dengan dukungan penuh dari Kedutaan Besar Polandia di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dengan hadirnya dan diluncurkannya secara virtual buku Negara Polandia untuk Pemula pada sore hari ini, kini saatnya tepat sekali rasanya ya untuk kita mulai langsung berdiskusi dan membahas, mengulas buku yang baru saja kita sama-sama saksikan telah diluncurkan. Nah, untuk membacanya dan juga mengulasnya tentu saya tidak sendiri, saya akan mengundang bergabung di panel penulis dan juga ada seorang tamu juga yang akan bercerita dari sudut pandangnya membaca buku ini dan betapa bergunanya informasi ketika dia bersekolah, melanjutkan studi di Polandia atau bahkan bagi para mahasiswa-mahasiswi yang akan ke Polandia. Saya perkenalkan terlebih dahulu sebelum nanti tentunya akan mengajak bergabung para penulis, yaitu Yolanda Victoria, mahasiswi Indonesia di Polandia. Ia adalah penerima beasiswa S2 Stefan Banach Scholarship 2018 dari pemerintah Polandia. Dan sekarang Yolanda juga tengah menempuh pendidikan S3-nya di Poznan University of Life Science di Polandia dengan jurusan Food Science and Nutrition. Yolanda juga tentu akan menceritakan bagaimana kehidupannya sebagai orang Indonesia yang saat ini tinggal di Polandia dan seberapa pula buku ini, yaitu Negara Polandia untuk Pemula ini dapat membantu para calon mahasiswa di Indonesia dan siapapun yang ingin berkunjung ke Polandia. Selamat sore, Yolanda. Selamat sore, Mbak Glory. Terima kasih perkenalannya. Dan saya juga mengajak kembali bergabung Bapak Piotr dan juga Ibu Arun.
Mohon maaf jika saya ada salah pengucapan nama ya, Bapak Ibu mohon langsung dikoreksi saja. Ibu Arun apa kabar? Baik, makasih Mbak Glory. Ya, Pak Piot, how are you? I'm okay, thank you very much. Kita akan mulai membaca ya, bab demi bab di buku ini. Kalau saya boleh sedikit membocorkan kepada pemirsa dan juga peserta dari Zoom meeting kita pada hari ini, ada kurang lebih total 295 halaman ya, dan ada sekitar 13 bab, betul ya Bu Arun ya? Ya, yang akan menjelaskan Polandia bagi barangkali orang yang pertama kali ingin berkunjung ke Polandia. Nah, sebelum ke sana, boleh nggak saya tanya, kenapa sih akhirnya buku ini ditulis, kenapa buku ini akhirnya hadir? Ibu Arun, Pak Piot barangkali bisa menceritakan nih, ide awalnya menulis buku ini. Okay, so the first time when I come to Indonesia and I start to understand Indonesia more and deeper, I realized that even there is no one book, there is no knowledge between Indonesian people about the country I come from. Mm-hmm. And what made me even very confused, that some of the most famous Polish people like Maria Skłodowska-Curie or Copernic or Chopin, people in Indonesia not linking these persons to Poland. They just know that there is some scientist, there is some musician, and the compositor under this name, but they don't know that this is someone who comes from Poland. And this idea, step by step, growing inside my mind. And during this pandemic, we have more time to discuss with my wife what we can do, how we can try to change this stereotype. And we decided to proposal this book to embassy. And we find the right person, Mrs. Monika, the wife of Piotr Filos, which have the speech before us. And it was the perfect configuration, perfect time, and because of our idea and because of the support from embassy, this book was born, and we hope that it can be the, let's say, snowball, and the knowledge about Poland will be coming more and more to Indonesia, and this is we open the gate for another books, another stories, and for better understanding each other between Polish and Indonesian people. Mm-hmm. So it started in 2008, I guess. It's like 13 years ago when you came to Indonesia and know that not much information from Polandia or Poland that Indonesian people knows about that country. Jadi kurang lebih 13 tahun yang lalu ya barangkali ya Pak Piot ya, dimulainya keingintahuan bahwa ini banyak informasi yang bisa disebarkan kepada masyarakat Indonesia sebenarnya mengenai Polandia, begitu ya? Ya, sudah kita ngecek ke toko-toko buku, banyak tentang negara lain, tapi kok Polandia nggak ada ya. Jadi memang udah dari awal ini bagus nih kayaknya diperkenalkan ke pembaca. Bapak Ibu, barangkali kita tunggu sebentar, rasanya mungkin koneksinya terputus, tapi tadi dari penjelasan Bu Arun kita dengarkan bahwa memang ketika melihat ke toko-toko buku atau mencari informasi mengenai buku-buku mengenai negara-negara lain sudah banyak ditulis, namun belum banyak yang menulis soal Polandia. Ibu Arun sudah kembali bergabung ya? Sorry. Tadi mungkin sempat terputus. Oke, Bu Arun, berapa lama sih pembuatan buku ini atau proses merancang dari ide menjadi rangkaian bab dalam buku ini? Almost 1 year. Yes, hampir setahun kita ini prosesnya. Tadinya topiknya banyak sekali sampai bingung. Terus Piotr, Arun ini gimana ya yang menurut kamu yang bagus untuk membaca Indonesia apa? Terus kemudian yang ada satu topik yang aku bilang harus ditambah ada di bahasa Indonesia tapi artinya sama sekali berbeda. Itu yang paling menyenangkan ya. Seperti kantor ya. Kantor itu di bahasa Indonesia mungkin tempat, sementara di Polandia itu untuk menukar mata uang asing. Ya. Pertama kali ke Polandia pas saya lihat kantor terus aku ketawa. Terus enggak ini money changer. Oh ya. Jadi kita ini. Terus kadang juga saat pembicaraan misalnya kayak korek
Itu orang Polandia artinya penutup botol, terus kita kan korek api. Iya. Gitu. Terus Persis pengucapannya ya. ya sama pengucapannya. Ya. Dan Terus, belum lagi kemudian, oke Mbak Yo, Mbak Glory dulu. Oke, yang paling sulit itu tentang sejarah. Karena rumit sekali silsilah kerajaannya, mulai dari awal terus aku bilang sama dia, ini kayaknya harus kita persingkat karena terlalu complicated untuk dimengerti untuk orang Indonesia. Itu yang paling sulit di antara semua bukunya. Yang paling menyenangkan bagian kulinari sama bagian tempat-tempat pariwisata. Terus apa lagi ya? Oh ya, dari kedutaan juga menyarankan kepada kami ada beberapa bab. Seperti universitas di Polandia itu kami tambahkan juga. Ya, di kedutaan juga menyarankan tentang apel ya. Apel karena Polandia itu produksi apel termasuk produksi apel terbesar. Wow, ini sebenarnya banyak fakta-fakta yang barangkali saya saja baru dengar ya. Karena biasanya mungkin seperti apel tadi banyak yang di benaknya langsung negara Paman Sam gitu ya. Namun ketika tadi dengar Bu Arun mengatakan produksi apel terbesar di Polandia, wah ini informasi baru buat saya juga ya. Dan Bu Arun, Pak Pior, buku ini sangat lengkap ya. Dari mulai budaya sampai ada foto-fotonya, sampai ada kartun yang juga menarik gitu ya. Dalam proses menyusunnya, mana bab yang paling menarik menurut penulis? Pasti punya favorit ya. Pak Pior, Bu Arun, barangkali punya favorit sendiri, bab paling favorit. For me, the favorite part, even the hardest process of writing, but my favorite part is history. It was pretty hard to put 1,050 years history on 30 pages and select the topics to not make Indonesian people tired with the quantity of our kings or some political problems during our history. So we focus on some blogs, 100 years blogs, and I hope people will like it and will understand our history better. So bagian sejarah ya. Yeah. Bagian sejarah ini sangat menarik sekali karena harus meringkasnya dengan menarik untuk dibaca, tapi juga mewakili ya perjalanan kisah sebuah negara itu terbentuk. Kalau Bu Arun, favoritnya tentang culture-nya. Culture, oke. Okay. Ya, yang mana nih Bu Arun? Boleh cerita lebih spesifik ya? Oke, yang kuliner dulu ya. Jadi pertama kali ke Polandia ada makanan agar-agar. Yang kita kalau orang Indonesia ekspektasi agar-agar itu manis buat dessert ya. Ternyata enggak, isinya ikan sama daging. Itu aneh banget buat aku, makanan paling aneh. Tapi ya setelah dicoba enak. Terus kulinari Polandia. Segar ya. Terus kulinari Polandia itu kecut-kecut, banyak yang kecut-kecutnya. Nah, ini mungkin ada lagi yang mengenai mereka ternyata percaya tahayul juga, terutama suami saya. Kalau ada kucing hitam lewat, dia nggak bakal lewat. Oh gitu ya. Orang lain lewat, baru dia lewat. Banyak hal yang sebenarnya perpaduan budaya ini juga menarik, apalagi kalau dari sudut pandang seorang Indonesia yang menulis soal negara Polandia. Bu Arun pernah ke Polandia berapa kali sudah? Sudah 4 kali. Sudah 4 kali ya. Dan bagaimana melihat tidak hanya pemandangan, kotanya, orangnya, apa yang kira-kira bisa mendekatkan kita sebagai orang Indonesia ketika berkunjung ke sana? Nah, mereka kekeluargaan. Sama kayak kita, bagi mereka itu tamu adalah raja. Jadi kalau pertama kali ke Polandia, keluarga itu akan menjamu sebesar-besarnya. Jadi itu aku suka, karena walaupun mereka Eropa, tapi untuk kekeluargaannya sangat tinggi. Dan ramah juga seperti kita orang Indonesia. Jadi mereka kalau ada tahu, misalnya dari sesama apartemen, mereka tahu kita tinggal di apartemen yang sama, mereka selalu bilang selamat pagi gitu. Itu yang culture-nya bagus sekali.
culture-nya begitu akrab gitu ya, sangat ramah. Wah, jadi ingin ke Polandia nih. Saya belum pernah ke Polandia soalnya, tapi dari baca buku ini rasanya udah pernah ke sana ya. Sudah terbayang lokasi-lokasi yang menarik di sana. Pak Piotr, Bu Arun, saya juga ingin mengundang Mbak Yolanda nih ya untuk cerita, boleh ya? Nanti kita sambung lagi ke penulis. Yolanda, kan sekarang di Polandia ya. Di sana jam berapa? Jam 7, jam 8 pagi? Jam 8:30. Oh, sudah 8:30 ya. Gimana nih? Sejak tahun berapa sudah di Polandia? Saya udah di Polandia dari tahun 2018, Mbak. Saya Wah, dapat berarti hampir 4 tahun ya. Tahun depan sudah masuk tahun keempat ya? Iya. Jadi saya dapat beasiswa dari pemerintah Polandia. Itu nama beasiswanya dulu Ignacy Łukasiewicz, sekarang berubah jadi Stefan Banach. Dapat beasiswa dari pemerintah Polandia, nama agensinya NAVA. Ya. Dan ketika berangkat ke Polandia, kan buku ini belum ada nih, Yolanda. Apa yang kamu cari tahu ketika akan berangkat ke Polandia? Gimana kamu cari tahu negara Polandia waktu itu? Oke, jadi dulu pas buat daftar beasiswa ini, sebelumnya kan saya nggak fokus buat cari beasiswa ke Eropa, saya cari beasiswa ke bagian negara yang lain. Terus ternyata ditolak, dan kebetulan waktu saya mau daftar lagi beasiswa ke Eropa, yang buka waktu itu Polandia. Yang waktu itu saya taunya cuma tentang Warsaw University of Life Science, soalnya dosen saya pernah kuliah di sini kan. Ya udah, saya nggak punya pengetahuan tentang Polandia sebelumnya, jadi waktu saya baca buku ini tuh saya merasa, oh harusnya saya lebih tahu lebih awal ya, karena pas udah di sini saya merasa ini tuh tempat yang cocok buat belajar karena biaya hidupnya terjangkau buat mahasiswa, terus kualitas hidupnya juga baik, pendidikannya juga baik. Cuman ya sayangnya memang kurang dilihat sama orang Indonesia gitu. Bahkan sebelumnya saya nggak tahu kalau Polandia itu di sebelah Jerman. Bahkan saya nggak tahu itu. Dan ketika saat ini sudah baca buku ini, apa yang bisa Yolanda share ke para mahasiswa atau mahasiswa yang akan berangkat tentang buku ini? Oke, jadi pas saya baca buku ini, kan waktu saya datang itu saya belajar di sekolah bahasa Polandia selama setahun. Saya merasa kurikulum sekolah bahasa Polandia ini tuh sama seperti yang ada di buku ini. Jadi kalau teman-teman baca buku ini, beli buku ini, saya merasa teman-teman bakal lebih siap untuk beradaptasi di hari-hari pertama di Polandia. Karena kalau kita di negara baru kan kita harus mengerti tentang apa yang terjadi di sekitar kita, bukan cuma saya datang ke negara baru, saya pengen belajar cuma gitu doang. Cuma kalau dari buku ini kita bisa tahu tentang budayanya, tentang kulturnya, tentang hari-hari besarnya. Jadi kita lebih kayak local citizen daripada cuma turis gitu. Dan apa yang paling membuat takjub ketika Yolanda tiba di Polandia? Yang pasti sih ini sih cuacanya sih, Mbak. Jadi aku kan sebelumnya belum pernah ke Eropa, jadi pas datang tiba-tiba dingin. Waktu itu masih bulan Oktober, tapi udah dingin banget, dan aku merasa kayak kulkas gitu loh, kayak masuk kulkas pas keluar dari bandara. Jadi merasakan perbedaan suhu ya dengan Indonesia yang biasanya cuma musim hujan, musim panas gitu ya. Nah, kalau kembali lagi ke buku ini nih, apa yang paling relate pada saat Yolanda baca nih, ada 13 bab kurang lebih ya. Apa yang paling relate dan langsung kerasa, oh iya ini nih, ketika pas sampai di Polandia, oh saya nyobain nih makanan ini, atau apa yang paling relate dari 13 bab ini? Karena kembali lagi waktu saya belajar sekolah bahasa Polandia selama setahun, saya udah lumayan tahu tentang isi bukunya gitu, karena saya belajar di sekolah bahasa Polandia. Cuman yang paling saya suka itu bab tentang Profesor Józef Zwierzycki. Jadi dia geologis yang bikin pemetaan tentang fosil tumbuhan di Jambi gitu. Karena saya juga belajar di bidang sains, saya merasa, wah saya udah 23 tahun tinggal di Indonesia, tapi saya nggak kepikiran gitu loh buat melakukan ekspedisi sains kayak dia yang datang-datang jauh-jauh dari Polandia buat belajar tentang negara saya. Jadi kayak lumayan inspiring, dan saya sangat terima kasih sama Pak Piotr dan Bu Arun membawa isu tentang Józef Zwierzycki karena memotivasi saya gitu sebagai saintis. Jadi ada nama tokoh-tokoh hebat juga yang diulas di buku ini, jadi motivasi ya buat yang membaca. Terima kasih Yolanda. Saya mau kembali lagi ke penulis kita nih, Pak Piotr dan juga Bu Arun. Ada yang menarik buat saya ketika membaca buku ini, salah satunya adalah bab ke-11 ya. Egy Maulana, orang Indonesia paling terkenal di Polandia. Ini saya penasaran sekali ya, karena pertama pas mendengar ada orang Indonesia yang paling dikenal di Polandia itu
apa profesinya? Ternyata atlet ya. Nah, bisa ceritain nggak kenapa sampai ada juga tokoh-tokoh orang-orang Indonesia yang diangkat di buku ini, yang dirasa dikenal di Polandia? Why we choose again? Because this is the first Indonesian athlete who moved out of Indonesia, who play in the European League in the football. So, in our eyes, in our opinion, this is something important to say. We can see that his popularity growing in Indonesia very much after he moved to Poland, after he started his adventure with Lechia Gdańsk, and just like that, it's nice person. We met him once during the online meeting webinar 1 year ago, and we decided to put him inside this book. He find his place. Ya, jadi ada juga kedekatan atau proximity ketika pembaca membaca, oh ada Egy di buku ini juga ya. Dan barangkali ada tokoh-tokoh. Yes, he can be also kind of magnet for some people who know him as an Indonesian national player. They can be maybe catch by this name, and they can buy this book. They can read more about Poland, and through Egy we can open another topics. Very good observation. Yeah. Ya, bisa menjadi magnet ya, setuju dengan apa dikatakan oleh Pak Piotr. Dan rasanya tidak hanya saya yang ingin bertanya, karena sudah banyak sekali ini pertanyaan yang masuk di kolom chat. Satu persatu boleh ya saya bacakan, yang juga di sini bertanya kepada penulis. Saya mulai dulu. Apa apresiasi ya? Ada yang kemudian membuat pembaca mengenal Polandia. Terus kemudian juga ada pertanyaan, what types of art are mentioned in this book and what traditions do the author enjoy most in this book? Dari Balkis Shiva Prastina. Jenis-jenis seni apa saja yang diulas di buku ini, Pak Piotr dan Bu Arun? Dan yang paling membuat exciting dari penulis? Oke. Pertama aku aja. Artnya itu tentang seni menggunting kertas, namanya Vicinanki. Itu aku lihat sendiri bagaimana mereka membuatnya itu manual. Itu bagus banget. Makanya itu ideku taruh mengenai Vicinanki. Kemudian ada bordir juga. Itu bordir dari Polandia, dia menggunakan warna-warna khusus dari pegunungan. Jadi yang dipakai di pakaian tradisional Polandia yang bisa kita lihat di sampul buku ini ada bordirnya. Jadi ada warna biru, merah. Jadi ini warna khas dari bordir Polandia. And then about art also we put our famous painter Jan Matejko. Jan Matejko, yeah. Which telling in his artwork Polish history, the most famous happenings in the Polish history. Then two very known sculptures. Then what else? This Leonardo DiCaprio make movie in Netflix. Also we put inside this Sukalski. Yes, he very unique and like future brain about the sculpture. Of course, about art we put a long story about Chopin, about this most famous musician with Polish roots, Polish French roots. This is the main topics about culture, about the art. Ya. Wah, jadi cukup lengkap ya dibahas di buku ini. Silakan nanti dibaca langsung ya, Bu ya, mengenai seni yang ada di buku ini yang juga menggambarkan apa yang bisa kita temui di Polandia. Nah, pertanyaan berikutnya dari Gita Fetiutami. Apa pandangan penulis sebagai orang Polandia? Berarti ini untuk Pak Piotr dan juga nanti barangkali Bu Arun bisa menambahi mengenai keberagaman di Indonesia. About the culture in Indonesia, in your point of view. The culture and diversity in Indonesia. Yes, this is my first 10 years after I arrived in Indonesia. I focus on the study of Indonesian culture and Indonesian art. That way, the first book was about Indonesia. So I appreciate ethnic art from Indonesia very much.
I see this diversity in any island have another ethnic art, and it's something very precious for me. The things which maybe will disappear soon, but we still have this opportunity. We're lucky we can see this everything face to face from Papua until Sumatra. So it's really great place to touch the ethnic art, the pure ethnic art in our planet. Terima kasih Pak Pior sudah memberikan pandangannya mengenai Indonesia. Tadi Bu Arun juga sudah memberikan pandangannya mengenai Polandia. Pertanyaan kedua dari Gita adalah di Polandia, apakah tiap warga negaranya mudah mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan tanpa memandang status sosial masing-masing? How about the health facility and education? It depends on the individuals. Hard to say. Like Yolanda said, maybe the hardest thing is the weather. There's 4 seasons, especially autumn and winter. It's hard to touch this for the first time, but I think after 1 year, the second time, third time, it's normal. Same like for me, very hot weather is something biasa already, normal before. But education, pendidikan sama kesehatannya kalau sudah mendapatkan izin tinggal itu mereka sama berhaknya seperti orang Polandia juga. Oke. Jadi ketika sudah mendapat izin tinggal sudah dianggap seperti warga negara ya. Bahkan bisa memilih. Bisa memilih ya. Wah, terima kasih penjelasannya. Dan ada pertanyaan berikutnya ini mengenai makanan nih kayaknya ya. Dari Muhammad Faiza Tamrin. Does it difficult to find out the Polish halal food? But from what I know, it is always end up eating a Middle East food or something like that. From experience, have you ever find out the halal Polish cuisine? Since I am a foodie and I want to know more about it. Bu Arun, waktu ke sana susahkah menemukan makanan halal? Enggak kok. Enggak, tanya aja ini dari apa? Kan ada dari menunya. Tinggal kalau kurcak berarti ayam. Kalau riba berarti ikan. We not labeling food in Poland, so there you cannot find food with the sticker halal. But if you know what kind of meat the koki use, so you can easy eating, and you can be sure that this is halal because all kinds of fish are halal. Chicken are halal. So. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini untuk Yolanda terlebih dahulu dari Petri. Kak Yolanda, bagaimana awal mula mendapatkan beasiswa dari pemerintah Polandia? Apa yang menjadi halangan saat berada di sana untuk belajar? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung, tapi boleh dijelaskan sekali lagi perjalanan mendapatkan beasiswanya. Silakan Yolanda. Jadi dulu pas saya apply beasiswanya, sebenarnya saya udah punya banyak dokumen yang udah siap gitu. Jadi seperti translated document of diploma, terus sertifikat kayak bahasa Inggris, semacam itu. Jadi yang pertama pastiin siapin dokumen semua, lalu tinggal daftar. Sebenarnya beasiswa dari pemerintah Polandia itu nggak banyak tahapnya, jadi tahapnya sebenarnya tidak rumit. Jadi kalau Stefan Bana yang sekarang misalnya, yang dinilai itu cuma nilai IPK dan surat rekomendasi. Jadi cuma dua hal itu. Tapi di zaman saya dulu saya harus bikin riset proposal. Jadi intinya siapin dokumen aja, dan biasanya beasiswa dari pemerintah Polandia ini buka di awal tahun. Jadi tinggal jaga-jaga nih, tinggal berapa minggu lagi, udah mau akhir tahun ya, awal tahun siap-siap untuk segera apply ya. Tadi ada pertanyaan lanjutan nih mengenai studi di Polandia ya. Apakah ada tips untuk mudah beradaptasi saat hidup di Polandia bagi pemula? Dan kemudian nanti barangkali bisa dilanjutkan dengan pertanyaan untuk penulis, apakah buku ini membahas pula hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang asing yang mungkin bertentangan dengan budaya setempat? Yolanda menyambung dulu ya, ada tips nggak untuk beradaptasi hidup di Polandia? Waktu itu saya lumayan beruntung karena saya datang ke sini, saya masuk sekolah bahasa Polandia setahun, di mana saya belajar tentang bahasa dan kulturnya. Dan teman-teman sekarang lumayan beruntung juga karena kita punya buku ini. Nah, jadi saya merasa buku ini memang benar-benar mencakup semua kurikulum yang saya belajar di sekolah bahasa Polandia. Jadi memang kalau serius mau kuliah atau kerja di sini bisa beli buku ini. Dan pas sudah datang sini kita ngerti gitu apa yang terjadi di negara ini. Dan dilanjutkan boleh Bu Arun, Pak Pior. Tadi pertanyaannya adalah apakah ada juga hal-hal yang dilarang atau bertentangan gitu ya dengan budaya setempat yang tidak boleh dilakukan orang asing di buku ini?
bukan orang asing sih sebenarnya. Ada tentang kayak tahayul kayak gitu. Jadi di Polandia, oh ya, ada nih. Jangan sekali-kali memberikan hadiah sepatu. Karena Oh. itu ya kalau kamu misalnya kita maksa memberikan sepatu berarti yang dikasih hadiah harus kasih simbolik bahwa dia membeli. Jadi kasih uang berapa zote gitu. Karena Kenapa tuh? sepatu itu perumpamannya kalau kita memberikan ke orang yang kita hormati, dia nanti orang yang kita kasih sepatu akan meninggalkan kita. Oh. Jadi itu forbidden. Sama benda-benda tajam kayak pisau, gunting itu nggak boleh juga karena akan memutuskan hubungan pertemanan atau kekeluargaan sama orang yang kita berikan hadiah. Itu yang forbidden. Oke, ini menarik sekali ya. Jadi sudah harus maybe not forbidden, but Sebaiknya jangan, unlucky. ya. Unlucky. Unlucky. So, if you respect someone who give you this gift, you should pay even Harus one dibayar, zloty. ya, 1 zloty So, atau jadi simbolik. It's changed the meaning that this is not gift, but this is we buy. Jadi seperti untuk memecah supaya tahayul ini tidak terjadi gitu ya. Pak Oyong, aku boleh nambahin nggak? Iya. Mbak Glory, jadi punya pengalaman waktu aku sama pacarku ke gereja, pacarku lupa buka topi, terus dimarahin sama, enggak sih, ditegur sama orang yang lebih tua, katanya tidak sopan kalau pakai topi di gereja. Jadi buat cowok, untuk perempuan nggak apa-apa. Girls can using topi in gereja, tapi cowok nggak boleh. Cowok. Oh, kenapa ya kira-kira Pak Piotr? This coming from the past, from respect to the God. Jadi if we come to the church and then we enter the room gitu ya, we better take off our hat. Yes, even in the winter time you should take out your hat. Yeah, your hat. Wah, ini menarik nih ya. Ada hal-hal lain mungkin yang kita perlu tahu, hal-hal yang kita mungkin di Indonesia biasa, tapi di sana menjadi hal yang tidak lumrah barangkali. Ada nggak, Bu Arun? Ada, cipika-cipiki 3 kali. Iya. Ya, kan kita kalau orang Indonesia yang kita kenal cipika-cipiki 2 kali, kalau mereka 3 kali. Jadi yang diulang di sisi sebelah kanan gitu ya? Kanan. Oh, jadi 3 kali ini maknanya seperti apa? Apakah itu sambutan hangat? Sudah culture. It's like just sudah biasa ya dilakukan ya? Sudah sama masuk rumah itu dikasih sandal rumah. Masuk rumah. Jadi harus mengganti alas kaki ya? Alas kaki terus diganti dengan sandal rumah. Kalau tadi kita bicara soal perbedaan-perbedaan ini, ada pertanyaan ini dari Fahri mengenai persamaannya. Apakah ada persamaan kebiasaan masyarakat Polandia dan Indonesia? Ya karena kekeluargaan itu mereka masih, misalnya pada malam Natal gitu, tradisinya berkumpul bersama keluarga. Itu masih terjaga. Family style of life is very similar. Jadi hangat gitu ya, kumpul keluarga. Hospitality also is very similar. You're thinking maybe any other things, but while you're thinking, there's from the audience dari Dwi Jayanto nih. Ada rekomendasi tempat wisata sejarah nggak yang wajib dikunjungi dan makanan wajib yang harus dicicipi di Polandia? Tourist destinations and also the food recommended food that we have to try. You can find a lot of the stories inside our book, but if I can recommend one part of Poland the most interesting about history, I will choose Kraków because it is the first Polish capital city, second, but in fact first one. And very nearly, you can find many UNESCO treasures like the salt mining in Wieliczka or Tatra Mountain, only 1 hour by car from Kraków. So if someone have opportunity and chance to visit only one place, I will send him to Kraków for 3 days minimum. So this is makanan. Kalau boleh digambarkan sedikit, karena mungkin barangkali banyak dari ya belum pernah ke Polandia. Sebesar apa sih negara Polandia kalau kita bandingkan dengan kota-kota di Indonesia atau negara Indonesia? Seluas apa kurang lebih, Bu Arun? How wide is the country?
About the size is 312,000 square kilometers is 2 times bigger than Java Island. Oh, Two and a half bigger than Java Island. But our population is only 40 million, so it's a lot of space. You can find a lot of space in the forest, in the mountain. Java have 150 million people, so if you're counting, is more than 10 times crowded than Poland. wah, jadi banyak sekali area hijaunya ya kalau kita mau pergi ke Polandia dan we have a lot of lakes. Poland is very famous with lakes, and you can find a chapter about the lakes in our books also. Oke, ada pertanyaan selanjutnya Pak Piotr nih dari audiens juga. Dari Rizky Melidasari, are there any other similarities between Indonesia and Poland apart from some of the same vocabulary with different meanings, of course, such as culture or other similar things? Misalnya nih, barangkali ada hal-hal yang terkait dengan pocong gitu ya, bahasa Indonesia dan Polandia, gitu ya, mirip-mirip, tapi artinya berbeda. Ada lagi kah yang bisa dibagikan dari para penulis? Banyak, like mundur in Indonesia means step back. In Poland, this is uniform for the soldiers, police. So this mundur. What else? It's pociąg, of course. Warga, tulisannya sama, tapi di Polandia W itu dibaca V. Warga di Polandia artinya bibir. Kalau kita warga, orang-orang sekitar. Wali kota in bahasa Indonesia. Wali kota kan pemimpin daerah, sedangkan di Polandia penyiksa kucing. Jadi harus hati-hati bahasa Indonesia di Polandia ya. Nah, kalau tadi bicara soal kesamaan ya, ada lagi kah yang hal-hal yang mirip selain bahasa? Tadi sudah cerita juga soal keakraban gitu ya. Tapi kalau mengenai cerita budaya atau tadi cerita-cerita daerah, adakah yang mirip-mirip juga dengan yang kita miliki di Indonesia? How to say patriotism? I think patriotiknya tinggi. Patriotik dari para pejuang. Very patriotic, same like Indonesian people. We're very proud of our history, proud of our heroes. Very proud of our culture, so similar to Indonesia. Nah, ada yang bertanya juga dari Dwi Jayanto ya dari Jakarta. Adakah souvenirs yang harus kita beli ketika kita berkunjung ke Polandia? Oleh-olehnya apa yang paling terkenal di sana? Makanan sosis, ya. Sosis ya. No, it's this t-shirts with embroidery or this wycinanki. Wycinanki itu kan terkenal itunya motifnya. Jadi di baju itu banyak. Paling magnet lambang Polandia yang lambang itu lang putih. Dan juga Wycinanki sama embroideries. Sama itu embroidery-nya yang paling bisa dibuat oleh-oleh. Oke. Wayang, so this is the Wycinanki. It's very similar level. You can sama seperti wayang di Indonesia ya. Itu dia tadi ya, budaya yang biasanya dibawa pulang sebagai souvenir atau kenang-kenangan mewakili citra negara Polandia. Kalau cerita soal yang agak berbeda nih, agak horor-horor. Ada nggak sih kayak di Indonesia nih ya, tempat yang spooky atau juga kisah horornya yang melegenda tradisi-tradisi gitu. Kalau di Polandia, apakah ada juga tuh kisah horor juga? Ada di kastil. Di kastil. Have some stories about ghosts in the old castles, but if you compare Indonesian and Polish people, Indonesian people much more believe in ghosts and in paranormal situations. We more pragmatic in Poland, and this is big different between us. Kalau di Indonesia ada tadi pocong itu kan jadi hantu gitu ya kalau di Indonesia. Kemudian kalau di Polandia ada nggak nama hantu-hantunya yang hantu di the Stołowie? Ada.
yang di bukit-bukit batu itu. Tapi orang sana nggak terlalu percaya sih. This is one of the stories. Yeah. Ini pertanyaan dari Leonardo ya. Jadi Leonardo berangkat sendiri mengecek ya tadi ya. Terlalu banyak orang warga ya. Mereka nggak bisa ditakut-takutin. You can compare the movie industry. You can compare the movie industry in Poland and in Indonesia. In Poland, we don't produce any horror movies, and in Indonesia, if you go to bioskop, from 5 choices, three of them is Indonesian horror movies. So this is the measure, in my opinion. And have a high ratings ya, and audience. Yes, always ya. Dan kalau buku ini kan, ini adalah buku pertama ya yang menulis soal Polandia dari kedua penulis. Jika ada yang ingin ditambahkan, adakah yang ingin ditambahkan lagi dari para penulis atau sudah puaskah dengan buku ini? Barangkali ada jilid keduanya? Yes, we satisfied because we choose every topic with heart and with discussion. So on the beginning, before this book starts to be done, we pick up 150 topics, and from these topics, one by one, we delete the things which, in my wife's eyes, are not interesting for Indonesian people. So I don't want to say what is this because it's not polite for the things or for the people who are delighted. But this, what you can find in this book, is, in our opinion, the essence of Poland. So really, if you read this book carefully, you will have very good knowledge about Poland from A to Z. Really, from the cuisine until the history, everything in 300 pages you can find. Wow, jadi ini sudah dikurasi terlebih dahulu ya. Even more, I'm sure if you're reading this book carefully, your knowledge will be better than basic Polish people knowledge. So ini bahkan jadi buku pintarnya ya, kalau kita sudah menguasai buku ini bisa jangan-jangan lebih mengenal Polandia ya dari orang Polandia yang lahir di Polandia sendiri ya. Karena sudah dirangkumkan pilihan sejarahnya, pilihan tempat wisata terbaiknya, makanan, budaya, dan bahkan hal-hal yang menarik lainnya. Saya ke Yolanda lagi, boleh ya Pak Pierre dan juga Bu Arun? Ini ada pertanyaan nih dari Faisal Hairul. Apa keunggulan riset sains di Polandia dibandingkan negara-negara Eropa di sekitarnya? Dan kenapa akhirnya Yolanda memilih Polandia untuk melanjutkan studi? Oke, kalau keunggulan riset, saya merasa kan saya kebetulan kalau nggak dibandingin sama Eropa sekitarnya, tapi kalau dibandingin sama mungkin pendidikan di Asia, saya suka pendidikan di Polandia ini minimal maksudnya fokusnya di sains karena profesornya itu memperlakukan kita seperti coworker gitu. Jadi kita bukan bawahannya atau juniornya, tapi dia memperlakukan kita kayak setara walaupun dia udah berpengalaman 32 tahun atau sebagainya. Terus kita juga distimulasi untuk berpikir, bukan cuma, oh ya kamu lakukan ini, lalu report ke saya, tapi dia bilang, oh ya saya punya topik ini, apa yang saya bisa lakukan dari topik ini. Jadi saya sukanya seperti itu sih. Dan kebetulan saya merasa pendidikan di Eropa ini mirip-mirip gitu. Jadi kayak saya pernah internship di negara Eropa lain, dan keunggulannya kenapa kuliah di Polandia ini lebih baik, karena biaya hidupnya murah sih menurut saya, dibanding sama negara Eropa Barat. Jadi memang cocok buat belajar di sini. Jadi kayak Jogjanya Indonesia ya, tempatnya para pelajar ya. Oke, thank you Yolanda. Karena waktu kita masih cukup panjang, saya membuka kesempatan ini untuk bertanya interaktif. Silakan buat audiens untuk raise hand, tapi boleh saya pancing dulu dengan, ini ada yang sudah pernah nonton film nih kayaknya ya, The Lure ya. Saya boleh undang Balkis Syifa, barangkali bisa open mic. Atau kalau belum ready, kita kasih kesempatan dulu untuk yang sudah ready ya. Ada Mas Dwi Jayanto nih. Silakan Mas. Ingin bertanya apa? Ingin bertanya tentang transportasi publik yang ada di Polandia itu seperti apa?
Transportasi publik. Thank you, Mas Dwi atas pertanyaannya. Terima kasih. Silakan boleh langsung dijawab. Pak Piotr barangkali bisa menjelaskan. I can tell you a bit, but I think Yolanda is more updated. Yeah. There's everyone city from 30,000 citizens have own public transportation, have public bus. Some of the cities have tramway. Some of the cities have this electric bus named trolleybus. The big cities like Gdańsk or Warsaw have city train. So you don't need to have any car or motorbike if you wanna be very flexible and to reach all the places you wanna see or you wanna visiting. It's really easy. Jadi tersedia banyak jenis transportasi ya jika kita ingin keliling di Polandia. This is inside the city, and between the cities there is very good connections by train, by bus, by plane also now. So it's really no problem. Kalau di Indonesia, Pak Piotr, kita kenal nih antar kota, antar provinsi ya, bus dan juga kota. Indonesia now is better and better. Yeah. The roads are better and better, so we cross our finger for Indonesia. Maybe in few years from now, we can see the more pertumbuhan dalam transportasi ya di Indonesia ya. Oh, it's really better. I see by my own eyes since in this last 10 years there is a lot of positive changes. So, yeah, really. Kalau Yolanda bisa menambahkan nggak? Kamu setiap hari ke kampus jalan kaki kah, naik bus kah, atau gimana? Susah nggak di situ? Karena saya tinggal di dorm dan dekat sama kampus, saya bisa jalan kaki. Tapi kalau kemana-mana, biasa kadang saya naik tram, kadang naik bus, dan selalu tepat waktu gitu transportasinya. Terus kalau saya mau pergi keluar kota, saya senangnya di Polandia itu selalu ada diskon buat mahasiswa gitu loh. Jadi kayak kalau pakai kereta itu bisa diskon 50% kalau kita masih mahasiswa. Lalu kalau berjalan-jalan antar negara di Eropa atau di dalam kotanya sendiri ada satu maskapai yang memang murah gitu. Jadi saya suka sih itu transportasi di Polandia ini. Kalau boleh digambarkan ke publik di Indonesia, ini berapa sih biaya transportnya, Yolan? Kalau misalnya karena saya di Poznan, di bagian baratnya Polandia, jadi dekat banget sama Berlin, cuma 3 jam, jadi biasa saya cuma bayar 20 zloty, jadi 80.000 naik kereta. Udah sampai itu ya di Jerman, di Berlin ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Cesar Budi. Silakan, Mas Cesar. Saya mau tanya, kalau misalnya mau ke Poland itu sebaiknya save berapa uang sih gitu buat persiapan traveling itu yang aman buat liburan ke sana. Terus sama mau nanya juga ke Yolanda, untuk beasiswa itu yang paling banyak peluangnya untuk jurusan apa gitu di Poland. Terus apa sih yang lagi berkembang penelitian di sana? Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya nih. Menarik sekali ya. Jadi berapa yang harus dipersiapkan kalau mau berwisata di Polandia? Berapa hari juga barangkali ya, sekaligus biar ada gambaran. Silakan, Bu Arun, Pak Piotr. How much need to pesawat? For the fly, it's minimum 10 million if you catch the good opportunity. And in Poland, depend of where do you stay. But let's say maybe another 10 million if you wanna stay 2 or 3 weeks. 20 million, it's enough for 3 weeks. Oh, 2 or 3 weeks is a long holiday. Karena kalau udah pergi ke Eropa harus agak lama ya, karena perjalanannya juga sudah cukup jauh. Bu Arun, waktu perjalanan ke Poland terakhir, berapa lama stay di sana? Sebulan selalu kita, ya. Satu bulan? Ya. Yes, we spent 3 weeks with our family plus 4 or 5 days for the transit for the fly. We always transit in another country to see
one time in Paris, one time in Sweden, one time in Finland. Jerman. So we always try to see more places. Mumpung sudah ke Eropa ya, jadi lanjut dari Polandia ke beberapa negara yang dekat ya. Kalau 3 minggu di Polandia udah puas belum itu keliling-keliling lihat-lihat tempat wisata? There is never enough. Never enough. Never enough. 3 weeks is enough for the most important Yeah. places. If you stay in every one place for 2-3 nights maximum, it's enough. It's enough, yes. It's enough. Oke, selanjutnya ada Balkis ya. Silakan, boleh unmute dirinya. Dobra, mam petanya. Jadi waktu itu saya pernah nonton film berjudul The Lure. Dan film itu menceritakan tentang mermaids. Jadi apakah ada folklore cerita rakyat tertentu tentang mermaids? Ya, dan juga saya punya pertanyaan, apakah ketika kita ingin bekerja di Polandia, apakah kita harus mengikuti pelatihan dulu? Kayak di Jerman itu kan ada Ausbildung. Jadi apakah di Polandia juga ada? Dziękuję bardzo. Proszę. So about work, maybe Yolanda can explain because I don't know the rules now. First of all about this mermaid. Kalau mermaid ada lembangnya Kota Warsawa itu Putri Duyung. Oh, Ya. jadi memang Makanya itu menjadi kisah rakyat di situ ya? ya, semua kota punya punya kisah Sama. rakyatnya. Jadi di buku ini juga kita ceritakan kisah rakyat setiap kota penting. Like Kota Poznań, I have this kambing, the story about the kambings. Matoek ya. Yeah, not about Matoek, another Okay. about kambings, which Okay. fighting together. Jadi Kambing is the logo of Poznań. Poznań, yeah. This mermaid is the Warsaw. logo of Warsaw. So. Oke. Sekarang Jadi Mbak memang cerita rakyatnya juga banyak, sama seperti di Indonesia banyak daerah banyak cerita Ya. rakyat sendiri-sendiri. Yolanda bisa Ya. menambahkan Yes. pertanyaan kedua? Terkait Kalau dengan- kalau untuk bekerja sejauh ini, saya kurang tahu tentang program yang sama kayak Ausbildung di Jerman. Mungkin saat ini lagi dikembangkan sama Embassy of Poland di Jakarta. Nah, mungkin bisa kontak Embassy of Poland setelah launching buku ini. Saya juga mau jawab tentang pertanyaan beasiswa yang tadi sebelumnya. Jadi beasiswa dari Polandia itu khusus untuk bidang science dan engineering. Jadi nggak ada preferensi mau yang lebih dipilih atau gimana. Tapi kalau bidang studi yang paling berkembang menurut saya itu computer science. Kalau di Polandia, computer science-nya lumayan kuat. Itu sih. But I don't have experience also with Pekerja. yeah. Kita pernah membantu pekerja tukang las. Jadi mereka ada pelatihannya itu setahun buat bahasa. Sebelum diberangkatkan. Jadi pertama seleksi dulu, mereka diseleksi dengan sesuai dengan bidang kemampuannya. Ya ada misalnya tukang las itu berarti cara lasnya dan tekniknya kayak gimana. Setelah mereka lolos seleksi, mereka akan diberi pendidikan bahasa Polandia karena nggak mudah. Tapi sesuai dengan bidang dari pekerjaannya. Jadi ada baru dikirim. Paling tidak bahasa ya supaya nggak salah-salah komunikasi ya. Ya, tapi basic untuk pekerjaannya sesuai pekerjaan mereka. Oke, selanjutnya saya kasih kesempatan lagi untuk Mas Ganjar ini ya. Mas Ganjar, silakan. Selamat sore. Mbak mau nanya ke Pak Piotr, ini tentang wisata di Polandia yang menarik. Di sana event atau pertunjukan apa sih yang wajib kalau wisatawan Indonesia bisa berkunjung ke sana? Terus di sana Muslim friendly nggak kafe dan restorannya gitu? Kayak di Korea Selatan atau Jepang gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Ganjar. Jadi yang pertama dulu ya, tempat wisata ya. If about most important event, I suggest Christmas or Easter, and also the first November is the All Saints Day, when we visiting the cemeteries and the graves of our very spectacular. If you're lucky with weather, because November is sometimes surprising, it's really very spectacular event.
Ya, semua kuburan itu dipenuhi dengan lampu dan lilin, jadi terang benderang sekali. Kalau untuk Hari Independensi, apakah menjadi atraksi event yang menarik juga? Independence Yes, Day? we celebrate Independence Day in Warsaw. There is every year very big march, acara. More than 100,000 people attend the Independence Day celebration in Warsaw. But in another city also, but not so spectacular. The most spectacular This event, this Maria, pada saat hari Maria ya, this Marika on the street. Okay, Boże Ciało. Boże Ciało, ya. Yes, a religious event, Boże Ciało. Setiap kota. This is happened in Di bulan apa itu? Bulan Juni. June. Ya. And setiap kota mereka bikin mars. Jadi menyanyi with orchestra from the church and also very spectacular. Mikołaj. Ada yang bagus juga yang Mikołaj. Jadi semuanya pakai baju Santa Claus itu di jalanan. Desember berarti ya, sebentar lagi ya. Tanggal 6 Desember. 6 Desember. Wah, seru tuh ya. Jadi kalau mau ke Polandia di bulan Juni, November, Desember, banyak event-event yang menarik ya. Kalau tadi pertanyaan mengenai apakah negara Polandia Muslim friendly gitu ya, untuk menemukan makanan-makanan halal atau ya barangkali menerima ini ya culture dari agama Muslim di sana juga. Bagaimana? Nggak masalah. There is no problem. Everyone big city you can find mosque. So if you're interesting to pray together with other people, you can find without problem. We have also our Muslim minority in Poland. We put our chapter in our book, one chapter about this Muslim minority. They living next to Białystok city. This is Tatar people who coming to Poland a few hundred years ago. They helping us in the war against Russia and against Teutonic Negara. So we have very good connection with this Tatar people. They living in Poland since 500 years. And if you're interested with Muslim minority, you should go there because they have on food, they have on radio. You can find the eldest mosque in Poland in this area, which are 300 or 400 years old. We're telling this story about, we tell this story in the book, so I recommend to read about the Tatar people in Poland. It's really very interesting topic. Ada di sini ya, jadi ada bab yang khusus untuk membahas itu juga. Silakan nanti dibaca. Kalau saya intip-intip. And also we have a lot of Turkish people in Poland, so you can find Turkish kebab or Egyptian shawarma in every city, so don't worry, you will not die with hunger. You can easy coming and mudah menyesuaikan juga ya, hidangannya di sana juga ada yang terkait dengan kebab dan sebagainya tadi. Selanjutnya barangkali langsung ke Muhammad Gadin ya, ini sesuai dengan antriannya nih, silakan. Ya, saya ingin bertanya, kalau kita sebagai WNI itu mau ke Polandia kita butuh visa atau apa namanya visa kayak begitu, atau kita mungkin dapat akses free visa entah itu 30 hari atau seminggu, ya, itu aja sih. Bisa dijawab langsung? This is the question to embassy. I just know that if you wanna come to Poland, you should apply for the Schengen visa. Schengen, yeah. So this visa, it's give you opportunity to visit all the Schengen countries. This is everything what I know. But how about the application? Kontak embassy. Di sini mumpung masih ada perwakilan dari embassy juga rasanya, ada Pak Lukas barangkali atau yang ingin menjawab. Karena banyak kayaknya yang mau berkunjung nih ya ke Polandia dan mulai bertanya nih mengenai persyaratan visanya di musim-musim ini. Pak Lukas mau membantu menjawab atau masih ada perwakilan dari embassy? Ya, barangkali belum dulu. Nanti kalau ada kita akan sampaikan. Kita ke penanya selanjutnya dulu boleh ya? Saya ke Muhammad Rizky. Silakan. Halo, selamat sore. Terima kasih. Mungkin saya izin boleh beberapa pertanyaan ya buat Pak Piotr, Bu Arum, sama Yolanda kali ya.
Buat yang pertama mungkin kalau tips belajar bahasa Poland nih, terutama kalau bagi kita yang udah mau buru-buru mau berangkat ke sana nih. Sebenarnya kalau masih banyak waktu kan bisa les dulu lah, atau misalnya Duolingo dan segala macam, tapi kita udah keburu ke sana, buat bisa survive dulu lah, paling nggak conversation-nya itu apa tipsnya mungkin nih gitu. Terus yang kedua, kalau pernah dengar juga winternya di sana sampai dinginnya sampai bisa minus 16 derajat Celcius kalau nggak salah deh, sama tebal juga salju. Nah mungkin bagi badan-badan yang tropis seperti ini, gimana cara cope with the winter di sana. Terus yang ketiga tadi sempat dibahas tentang teknologinya di sana ya. Mungkin sama kelebihan-kelebihan dari Polandia seperti apa, Apple dan segala macam. Kalau bicara soal teknologi di sana apa yang unggul? Misalnya mungkin apakah kalau negara Eropa kan kebanyakan ada yang unggul di bidang energi terbarukannya, ataupun dengan berbagai macam ilmu pengetahuan lainnya, apa teknologi-teknologi. Nah, apa yang kira-kira bisa kita belajar banyak dari Polandia tentang ilmu pengetahuan dan teknologinya di sana? Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Muhammad Rizky. Baik, siapa yang mau menjawab lebih dulu ini barangkali? Dulu aja deh yang lebih update. Kita kan tinggal di Indonesia. Oke, Mbak Yola. Jadi kalau teknologi, saya merasa yang paling berkembang sekarang di Polandia itu, kembali lagi saya bilang computer science, karena baru-baru ini kan ada game kayak The Witcher, lalu kemarin ada game yang baru dirilis itu juga berhubungan sama computer science juga sih. Jadi menurut saya yang paling unggul dari Polandia sekarang itu computer science dibanding Eropa lainnya. Kalau tadi terkait dengan bahasa ya, atau tips ketika kita udah nyampe nih, tapi mungkin nggak sempat les dulu atau gimana, tips paling mudah supaya bisa survive dulu, ada nggak tipsnya? Saya kurang tahu sih, karena pas saya datang saya langsung belajar bahasa Polandia di sekolah bahasa, tapi kalau langsung ya, teman-teman saya kebanyakan mereka langsung kerja gitu, jadi di McDonald atau apa. Soalnya kalau di posisi kayak gitu, kita mau nggak mau harus belajar gitu, harus minimal bilang dzień dobry, dziękuję, jadi kayak yang hal-hal yang halo, terima kasih, seperti itu sih. Jadi kayak kita harus maksain diri kita di situasi di mana kita memang harus belajar dan harus ngomong. Dan mulai pergaulannya juga jangan kumpul sama orang-orang Indonesia ya, barangkali langsung mix. Tapi gitu. emang dikit juga sih Mbak orang Indonesia di sini, jadi mau nggak mau harus bergaul sama orang di sini. Harus menyesuaikan. Mengenai winter tadi ya, suhu. Pak Piotr punya saran barangkali, kalau sudah winter sampai minus 16 derajat, what do you do? Pakai jaket sebanyak-banyaknya. As thick as you can, ya. Yeah. 16 is still not so bad. There is sometimes until minus 30, and we have to survive. But to be honest, the weather minus 30 is not so bad if there is the blue sky and sun. You even can feel it if you have good jacket. I don't like the weather between -5 and +5. This is the most complicated and most easy to be sick. If more cold, it's really pretty nice if you have good clothes and you know how to behave. So for me, -16 is no problem. I think Yolanda have similar opinion because ya menurut saya di bawah -5 itu rasanya sama aja seperti -5 gitu, jadi -16, -10 itu sama aja rasanya. Tapi memang kalau -5 atau +5 derajat emang ada agak rada-rada berubah gitu, karena misalnya bisa aja pas pagi ini dingin banget, terus pas siang malah kita agak kepanasan karena kita dress up-nya buat di paginya, tapi siangnya udah panas gitu. Mungkin ada makanan khusus atau minuman khusus untuk menghangatkan tubuh kalau khusus cuacanya lagi begitu? Kalau di Indonesia biasa minum jahe ya. Kalau di sana gimana? Ada yang? Sometimes on the Christmas market, people drinking hot tea or tea with wine. This is aman. Untuk itu ya, menghangatkan tubuh. Barangkali sudah dijawab semua tadi ya pertanyaan dari Mas Rizky. Selanjutnya Mas Muhammad Faisal. Silakan. Hello. Yeah. Hello. Hi. Hello. I have a question for you. Okay, first, it's about destination.
I heard that when you talk about Poland, you must go to Warsaw, Wrocław, Krakow, Gdansk, Auschwitz. But if you have a suggestion, then maybe you have one place that sounds underrated, but it's good. And the second is for Mr. Piotr. I'd like to ask you, were you born at the time in the Cold War era? Because you know that when you talk about Poland, what I know mostly about the war, they got the war, something like that. But at the time if you do live at that time, at the era, how was it? I mean, it was like cruel, like in the movie that I've ever seen. How was it? And what Poland learned from the war? That's it. Thank you. Okay, so the first question about the less unrated places, I will suggest my city, Toruń, where I was living for more than 10 years. I studied in Toruń, and this is in effect the treasure of UNESCO. And the city is not so big, only 200,000 citizens, so it's 2 times smaller than Georgia. You can reach every corner by foot, almost, but there is a lot of cinemas, a lot of theater. This is one of the most educated city in Poland, because if you see the proportion between the quantity of students and the quantity of the citizen, there's maybe almost 20% of the population of the city is students. So it's really nice city. A lot of students, restaurants, bars, and really nice place. You can enjoy. And about war, thanks God, I don't have any experience, because I was born more than 20 years after war. But what I was taught, I taught the last period of the communists in Poland, and this is not nice story. I have been still a kid, so I just know this more from my parents' conversations, what I see at home. But thanks God, I didn't touch any dramatic histories, and I know everything only from books also. The Poland learned after war. And what Poland learned from this? Hard to say. The unity is very good. Yes, it's people know how to be united in the bad times. So it's make us stronger. We have really very hard location in the middle of Europe. We have Russia on the right side, the German on the left side, and we always falling in the problem, in the trouble because of our location. So when you're reading our history, you can see that if not from left, then from right, we have always some problems, some wars, and this very unlucky location teach us that only through to be united, to struggle together, to fighting together, we can survive, and we can win. So this is our power, you can say. Wah, menarik sekali ya. Jadi banyak hal yang dipelajari dari kisah sejarah, posisi lokasi geologis juga menjadikan bangsa Polandia kuat gitu ya, karena bersatu ya, dan patriotismenya tadi juga ya sempat disinggung di awal ketika kita berbicara hal-hal yang membuat kuat Polandia hingga saat ini. Selanjutnya Mbak Tamita barangkali boleh berkomentar, silakan. Halo, selamat sore Mbak Yolanda dan keluarga, Bu Arun dan suami. Saya tertarik dengan sampul bukunya Mbak Glory. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang setting latar itu sepertinya kayak jejak kerajaan ya. Tadi sempat disebutkan juga bahwa dalam buku itu ada sejarah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah jejak sejarah kerajaan di Polandia
masih ada yang seperti di Indonesia, misalnya Keraton Jogja atau Keraton Solo. Kemudian terkait dengan foto dress ya, baju adat ya, baju adat. Apakah di Polandia itu memiliki beberapa baju adat seperti hanya di Indonesia atau sejenis saja? Terima kasih. Terima kasih Mbak Tamita. Jadi national costume and also the background of this cover gitu ya. Ini di mana nih? Ini menarik juga. Ini di mana? Dan apakah ada cerita-cerita juga mengenai tadi kerajaan-kerajaan ya seperti di Indonesia? Silakan. Kalau kerajaan di Krakow ada namanya Kastil Wawel. Itu di dalamnya ada kuburan dari raja-raja ya. Ya, raja pertama Polandia. Jadi bisa dilihat di situ. Terus kalau mengenai kostumnya banyak. Jadi ada yang dari Gurale, itu kostumnya berbeda dilihat dari bordirnya sebenarnya. Kalau yang di sini dari Krakow. Ini baju tradisionalnya Krakow. Jadi kalau Gurale lain lagi, Krakow lain. Mountain people have different music, different costumes. Krakow people, Kaszubie, this is the part of Poland north next to Gdańsk. It's also another minority which have own culture, own music, on stylistic. So there's a lot of small ethnic groups, and you can recognize them after clothes and after music. And accent. And after accent also, because we don't have so many languages like in Indonesia, but we have dialects, so you can recognize after short conversation that someone is from Montaigne because they have different melody of the language. Some people from Poznan using different words than people from Gdańsk. So in Poznan, the famous word is tej. They say for sure Yolanda knows. So everyone part of Poland have some differences about the language. You can recognize people from this. Ada yang ingin ditambahkan mengenai busananya tadi, jadi kurang lebih tampilannya mirip, tapi bordirnya yang berbeda-beda ya, menandakan perbedaan wilayah dan daerah. Bordirnya berbeda. Kalau yang di Mountain warna hijau ya, hijau putih. Yes. Ya, kalau yang Krakow itu dominan merah. Kalau mengenai covernya ini tadi ini seperti candi nih. Candi Borobudur ini. Jadi kan kombinasi ya. Jadi kombinasi Polandia dan Indonesia. Karena dilihat dari sisi belakang ya, memandang matahari ya. Combine antara Candi Borobudur dan Indonesia karena bukunya ini saran dari kedutaan sih supaya ada koneksi. Jadi dari sampul juga harus menggambarkan isi bukunya gitu. Jadi benar-benar ada kedekatan ya dari orang-orang Indonesia ingin tahu soal Polandia. Di sini paling tidak kita melihat sedikit budaya kita juga ya di covernya ini dan sejarah negara kita juga. Kayaknya Mas Faisal mau tanya lagi nih, udah tunjuk tangan lagi nih Mas Faisal. Boleh kita kasih kesempatan, masih ada waktu sedikit sebelum kita mencapai akhir, silakan. Okay. I'm sorry. I ask again because you know that I've been excited about Poland so much. So the question is about how many ethnic tribes who live in Poland. Because when I see Europe, that I feel like they are like similar. Like, is there any like a difference, or maybe you know like so many ethnic tribes that have in Indonesia? That's it. Thank you. Oke. Berapa banyak suku bangsa ya di Polandia? I don't know how many, maybe more than 10, but the most important ethnic groups which you can recognize very easy is the mountain people, Gurale from Tatra Mountain. They have really very, very unique culture from cuisine until music. They're very unique. You can find a chapter about them in our book, and I think this chapter will explain to you very, very well. And another ethnic group which is especially very important for me is the Kaszubie from the north of Poland, because my family roots is from this ethnic group. And we also have our own, almost own language. This is still dialect, but
we have another alphabet, we have some letter or another writing, another character in the alphabet. So these two ethnic groups you should study if you want to know about Poland. I recommend these two ethnic groups, Kashubi and Górale. And there is another people that's from Mazovia, from Wielkopolska, Poznań, but the very it's these two which I told you on the beginning, Górale and Kashubi. Yeah, highly recommended. You can try food. They have nice music. It's really good to know. Ya, banyak hal yang bisa dieksplor lah ya, begitu kita mengunjungi Polandia tentunya. Karena waktu kita sekarang sudah hampir 3:30, saya rasa boleh satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke pertanyaan pamungkas juga untuk para penulis. Dari Izudin Haidar, barangkali kita kasih kesempatan dulu ya. Mas Ganjar tadi sudah bertanya, tapi nanti kalau ada kesempatan waktu kita izinkan bertanya lagi. Silakan. Mas Izudin. Ya, silakan Mas. Kedengeran? Ya, Ya. kedengeran. Jadi kesan saya pertama terhadap negara Polandia tuh hanya 3. Pertama, negara yang warna benderanya itu kebalik dengan Indonesia. Dan yang kedua adalah Lewandowski, yang kita tahu tuh pemain sepak bola yang terkenal ya. Dan saya juga penasaran bagaimana perkembangan sepak bola di sana. Yang ketiga, Marie Curie, ilmuwan dalam radiologi yang menemukan salah satu unsur kimia, yaitu polonium. Dan saya setelah googling juga penasaran, apakah ada hubungannya Marie Curie berkebangsaan Polandia sehingga nama unsur yang ditemukan, unsur kimianya namanya polonium. Dan juga pertanyaan saya adalah bagaimana asal-usul atau filosofi dengan tradisi orang Polandia memberi ungkapan dengan memberikan bunga. Apa contoh ungkapan tersebut? Terima kasih. Wah, cukup panjang nih pertanyaannya. Mudah-mudahan saya ingat juga ya. Nanti kalau kita ada yang kelupaan, mohon langsung dicolek aja ya, Mas ya. Silakan Bu Arun, sudah mau menjawab. Ya, kalau Marie Curie karena dia kan salah satu unsurnya namanya polonium. Ya, tentu karena dia patriotik sama negaranya, makanya dinamakan Polon. Kalau untuk Marie Curie. Kemudian apalagi tadi? Ungkapan bunga. Bunga ini mereka karena mungkin budayanya seperti itu mengungkapkan semuanya dengan bunga. Mertua saya kalau misalnya hari anak itu memberikan saya juga bunga. Sebagai anak Polandia karena dianggap sebagai anaknya ya. Terus misalnya suami ke istri, tapi mereka misalnya bukan hari ulang tahun yang lebih dirayakan, misalnya hari namanya suaminya atau hari namanya istrinya, mereka memberikan bunga juga sebagai respect. Wah, menarik ya. Teacher Day. Ya, di hari guru juga mahasiswa memberikan ke dosennya apa gurunya gitu. Berikan bunga. Ada bunga khusus barangkali dari Polandia? Mak, but I don't know English. This like that, this white. Aha, ya, yang apa? Bunga opium itu. Merah. Warna merah. Itu dari Polandia. Nah, itu yang Poppy, bunga poppy. Poppy merah, ya. Poppy merah, ya. Ya. Itu bunga khas Polandia. Tapi nggak ada opium. Jadi lebih banyak lagi hal yang diketahui ya selain tadi bendera ya tadi dikatakan beberapa nama-nama. Ada dua penanya lagi nih yang masih angkat tangan. Boleh kita kasih waktu ya singkat-singkat barangkali. Mbak Gita, boleh nanti Mas Ganjar singkat juga nanti ya, silakan. Selamat sore, terima kasih kesempatannya. Saya pernah membaca buku memoirnya Edgar Keret yang di mana di salah satu bagiannya dia menyebutkan dia punya hubungan dengan Polandia dari nenek moyangnya tentang kejadian di masa lalu Holocaust gitu ya. Jadi saya ingin bertanya apakah sampai hari ini di Polandia masih ada isu rasial? Isu rasis. Mungkin ini pertanyaan sensitif ya. Terima kasih. Enggak sih. Ya, apakah mendengar jelas Bu Arun? Ya, tentang ada rasis atau enggak. Di semua negara sih saya pikir selalu ada ya. Tapi pengalaman saya sendiri ketika di Polandia sebagai orang Asia itu enggak ada masalah. Bahkan
di Polandia itu banyak orang yang berjilbab, orang-orang Turki itu nggak ada masalah, mereka itu bebas menggunakan pakaian apa saja yang mereka inginkan. Bahkan juga ada di setiap kota ada masjid ya. Jadi itu toleransi orang Polandia itu menurut saya sudah besar. Jadi di zaman perang, ketika Yahudi nggak dibuang di negara lain, satu-satunya negara yang menolong itu hanya Polandia. Maybe Yolanda have more knowledge. We not updating ourselves. You. Bagaimana Mbak Yola selama di sana? You touch this every daily in your daily life, so you know better. Saya rasa memang ya semua di semua negara ada rasisme dan itu tuh tergantung orang-orang di sekitar kita dan gimana cara kita menanggapinya. Dan pun kalau kita datang ke sebuah negara, kita memang harus hati-hati dan harus tetap menghargai budaya tempat yang kita datangi gitu. Terus mau menambahin Mbak Arun tadi bilang tentang pas Holocaust, memang banyak orang Polandia karena saya kebetulan suka volunteer dan volunteernya itu di bidang-bidang yang sejarah gitu, yang berkaitan sama Polandia dan waktu itu bangsa Yahudi. Waktu itu memang orang Polandia sendiri malah lebih membantu kayak memberi tempat persembunyian, menyelamatkan orang-orang yang sebagai sasaran rasisme waktu perang, kayak gitu sih. Jadi di The Zoo itu, Zoomaker, Zookeeper, ya? Iya, ada filmnya namanya Zookeeper, Keeper Wife. Ya. Menarik itu ya soal bagaimana sangat toleransi dan bisa membuka diri ya untuk banyak budaya dan orang-orang yang bahkan bukan orang Polandia ya, yang dari berbagai negara lain. Mas Ganjar, silakan singkat saja. Mau tanya nih tentang Polandia ya. Tentang ini nih Kepalukas yang dari kedutaan Polandia, apa sih ini nih produk Polandia yang terkenal di Indonesia? Jadi produk ekspor Polandia yang di Indonesia itu terkenal apa sih? Misalkan kan kalau di Swedia IKEA ataupun yang lain misalkan Jepang Toyota atau apa. Nah, kalau Polandia ini produk ekspornya yang terkenal apa sih gitu. Terus kalau barang kita yang terkenal yang dijual ke Polandia itu produk utamanya apa gitu. Yeah. Yang terkenal gitu di Terima kasih Mas Ganjar. Pak Lukas bisa menjawab? Silakan jika berkenan. Ya, saya coba langsung jawab. Kalau yang terkenal dari Polandia, nggak tahu nih, Mas Ganjar tahu atau enggak, tapi mungkin kalau yang perempuan pasti tahu, kosmetik Polandia itu terkenal di Indonesia. Mereknya Inglot. Itu bisa dibilang, saya bisa bilang produk terkenal Polandia yang dijual di Indonesia. Selain itu, kami memang baru-baru ini ada acara namanya Polandia Festival. Kami juga lagi berusaha untuk memasukkan beberapa brand merek-merek Polandia ke Indonesia, seperti coklat Wedel, terus juga beberapa jus produk buah segala macam. Untuk produk Indonesia, saya kurang begitu paham ya, karena itu mungkin domainnya KBRI kita di Warsawa. Tapi yang saya tahu, produk-produk Indonesia yang lumayan banyak dicari untuk produk konsumsinya itu kopi. Dan juga di Polandia udah ada Kopiko. Kopiko Intiap. Iya. Oh, ya. Ada ya. Kopiko ya. Itu sangat dicari itu. Ada desiccated coconut juga. Jadi Kecap manisnya. Kecap manis juga udah masuk kalau nggak salah. Wah, jadi bisa masak nasi goreng di situ ya. Di sini tadi pertanyaan soal visa, bisa sedikit dikasih. Oh iya, saya tambahin juga mengenai visa. Memang untuk saat ini untuk visa Schengen itu dibuka untuk kebutuhan-kebutuhan penting, kebutuhan-kebutuhan khusus aja. Jadi belum bisa dibuka untuk publik secara umum. Jadi untuk pelajar visa yang diberikan itu hanya visa nasional. Dan itu memang semua persyaratan itu sudah ada di website kedutaan. Nanti saya share di chat box, teman-teman yang memang punya rencana untuk studi di Poland juga bisa mempelajari syarat-syarat administrasi untuk visa di sana seperti apa. Dan yang pasti juga vaksin ya, harus vaksinasi dulu. Sudah harus vaksin, betul. Baik. Oke, ada satu pertanyaan ini terakhir rasanya ya sebelum kita masuk ke penutupan. Pak Doni, silakan.
Terima kasih. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pohon yang khas di Polandia yang namanya zerepak ya, zerepak. Ya. Zerepak. Zepak. Zepak. Iya. Nah, itu bunganya seperti apa dan itu dimanfaatkan menjadi apa ya? Ya, menjadi komoditi apa? Ya, bunganya kuning, Pak. Yeah, this is the yellow flower. Yeah, yellow flower. We planting this in the May and June, and we produce oil from this, from minyak. Cooking oil. Minyak zepak, yeah. Very healthy for cooking. Iya, itu baunya seperti apa, Ibu Arun, baunya? Who's this man? Aku cuma lihat. Little bit flower smell, something. Yeah. Cuma lihat pas lewat. Semuanya kuning. Iya, kuning, betul. Saya lihat itu kuning. Tapi nggak sempat mencium, berhenti karena itu di jalan tol lihatnya. Iya, betul. Dan itu memang dipakai sebagai bahan pembuat cooking oil ya, Pak. Ya. Oke. Yang kedua, informasi tentang direct flight dari Warsawa ke Denpasar. Itu masih atau sementara ini masih tertunda atau masih aktif, Pak? Direct flight dari Denpasar ke Warsawa. There is the charter itu, Pak. Charter flight, yeah. Charter flight. Not direct regular flight. This is only charter flight. So some, I forgot the name of the operator. Lot Police, Pak. LOT. Yeah. Rainbow Tour. Rainbow Tour. Jadi dia tour ke Indonesia. Charter the flight from Lot, and they operate in the summertime every week, but in the low season maybe once per month only. I don't know if they open the market again or still not. I think so. We're waiting until Bali will be open without quarantine. Maybe after this. Baik. We can think positive about the charter flight. Saya harap segera dibuka ya penerbangan komersialnya, Bapak, dari kedutaan. Iya, betul. Terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih. Ya. Wah, sudah banyak sekali ya yang bertanya dan banyak juga yang sudah dijawab. Rasanya sudah tidak terasa hampir 2 jam kita berbicara. Boleh kepada penulis terakhir apa harapannya nih untuk buku yang baru saja kita launching secara virtual hari ini? Dan kepada seluruh pembacanya seperti apa harapan dari penulis? We hope our main idea when we start with this book is to introduce Poland to Indonesian people, to Indonesian intelligent people, honestly, and our goal is to tell about Poland to the people as much as possible. So if you can recommend this book to your friends, your neighbors, we will be very happy. And we hope that this book will open better relation between Poland in the chapters. More students will coming to Poland, more workers will coming to Poland, more tourists will coming to Poland, and our relation will be closer and closer. Baik, dan Bu Arun, barangkali ada harapan yang berbeda? Nggak sama kok, supaya Polandia dikenal di Indonesia gitu aja. Lebih dikenal oleh para masyarakat Indonesia ya? Karena kan mereka cuma taunya Polandia itu apa, tapi secara mendalam mereka kan belum tahu. Jadi di buku ini menjelaskan dari A sampai Z. Secara sudah dirangkumkan itu ya, yang terbaik-terbaik informasinya. Yolanda punya harapan juga dari hadirnya buku ini? Saya harap teman-teman yang di sini yang mau belajar di Polandia atau pengen bekerja di Polandia punya pengetahuan dasar tentang Polandia sebelum datang ke buku ini, jadi lebih cepat beradaptasi dan tahu kalau di Polandia mau ngapain aja. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dengan banyak sekali dari para peserta semuanya. Terima kasih, dan juga untuk hadirnya buku ini tentu kita harapkan menjadi ilmu dan juga pengetahuan yang lengkap bagi para pemula seperti saya barangkali dan juga masyarakat Indonesia lainnya untuk mengenal negara Polandia. Dan seperti yang tadi sudah kita janjikan di awal bahwa akan ada hadiah ya untuk penanya terbaik dan juga penanya terpilih. Nah, saya akan bacakan dulu 3 penanya yang masing-masing akan mendapatkan 1 eksemplar
eksemplar buku negara Polandia untuk pemula, dan juga tambahan 1 buah mug. Selamat kepada Fetri, Balki Shiva Prastina, dan juga Rizky Melinda. Dan kemudian ada 2 orang lagi yang berhasil mendapatkan hadiah puzzle dan juga voucher dari Gramedia, yaitu selamat kepada Gita Feti Utami dan Dwi Jayanto. Dan hadiah akan dikirim kepada para pemenang. Silahkan DM atau direct message ke Instagram @bukugpu untuk konfirmasi alamat pengiriman. Jadi sekali lagi ya, follow dulu Instagram @bukugpu dan kemudian konfirmasikan alamat untuk pengiriman hadiah. Kita akan foto dulu untuk mengenang momen ini. Kami undang juga untuk seluruh peserta bisa buka videonya. Dan silakan untuk panitia bisa dipandu untuk fotonya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Glory. Teman-teman kita foto screen capture ya. Sebentar, ini ada 3 slide ya. Aku tiap slide akan hitung 1 sampai 3. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, Mulai gayanya dong ya, 2, biar semangat ya. slide ketiga 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih panitia, terima kasih juga kepada para penulis dan juga Mbak Yolanda yang sudah bergabung hari ini, bercerita banyak ya, kita jadi semakin penasaran dan rasanya ingin mengunjungi langsung negara Polandia. Tapi sebelumnya tentu baca dulu bukunya supaya punya panduan untuk mengenal negara Polandia dengan lebih cepat. Caranya sekarang sudah dirangkumkan di dalam buku ini. Selamat menikmati buku ini dan petualangan di Polandia. Harganya masih ada harga istimewa, sekali lagi silakan juga bisa mendapatkannya di berbagai tempat yang ada di gramedia.com, yang ada di Gramedia Official Shop Shopee Mall, Gramedia Pustaka Utama Official Shop Shopee Mall, dan Gramedia Official Store di Tokopedia. Sampai 30 November nanti harganya masih istimewa, yaitu Rp148.500. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung pada sore hari ini. Mewakili seluruh panitia, kami mohon maaf jika ada kesalahan selama berlangsungnya kegiatan ini atau hal-hal yang kurang berkenan. Dan kiranya kita juga dapat bertemu dalam kesempatan berikutnya, dalam buku-buku berikutnya yang hadir dari Pak Piotr dan juga Ibu Arum Schmeisser, dan juga barangkali ada kelanjutannya ya, jilid kedua dari negara Polandia untuk pemula yang kedua. Kita nantikan bersama dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti, Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Sampai jumpa semuanya. Do widzenia. Pak Glory, Pak Piotr, dan Mbak Arum. Thank you, Yolanda. Thank you, Glory. Thank you, everybody. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. See you again.